Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi ini tanggal 6 September 2023. Ini bukti nyata penyertaan Tuhan luar biasa. Yesusku dahsyat, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Kita dipelihara sama Tuhan sampai kita memasuki di bulan yang ke-9, tanggal 6 September ini. Luar biasa cintanya Yesus. Biar makin kita mau semangat ikut Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita tidak mau buang waktu dengan sia-sia. Pagi hari, malam hari ini kita senantiasa mencari Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Di situ kita menikmati hidup yang bahagia, hidup yang diberkati Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Luar biasa. Kita adalah Tuhan yang ciptakan loh Bapak Ibu. Ya, jangan lupa kita tidak berkuasa atas diri kita. Kita bisa bernafas, bisa eksis sampai detik ini, itu karena kuasa dan kasih Tuhan. Marilah kita mau cinta Yesus. Kita semangat ikut Yesus. Hidup ini Tuhan yang punya, dan hiduplah untuk Kristus, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Amin. Itu kuasa Tuhan. Dan kalau Tuhan panggil hidup kita, dan ingat saudara, kata firman Tuhan, Dia sanggup membangkitkan kita. Karena Allah itu adalah kebangkitan dan hidup. Dan begitu bangkit, kita diangkat sama Tuhan. Kita bisa memerintah kerajaan 1000 tahun kalau kita baca dalam kitab Wahyu. Dan setelah itu kita menikmati kerajaan selama-lamanya bersama Yesus. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Allah Maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Allah Maha kuasa. Amin. Sesuai dengan tema firman Tuhan, bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Itu karena kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang dahsyat dikatakan dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Itu semua terjadi karena kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan tidak bisa ada. Termasuk Bapak Ibu bersama saya tidak ada. Saya tidak mungkin menyampaikan firman Tuhan kalau Tuhan tidak ciptakan saya. Semuanya karena Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus yang Maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Maha kuasa melakukan segala-galanya. Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Itulah Tuhan Yesus. Dan tanpa Dia
Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan Tuhan Yesus yang maha segala-galanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus maha kuasa melakukan segala perkara. Oh Allahku, Tuhan Yesus maha kuasa. Bapakku Yahweh Elohim, itulah Tuhan Yesus Kristus. Ciptakan kita semua. Tuhan Yesus maha agung, maha mulia. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, Tuhanku yang agung sempurna. Engkau yang ciptakan segala-galanya begitu indah dan sempurna, membuktikan bahwa Tuhan Yesus maha kuasa, maha dahsyat, maha ajaib, maha mulia, maha kudus, maha agung, maha sempurna. Engkaulah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Segala sesuatu dijadikan oleh Engkau Bapa. Tanpa Engkau tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah Engkau ciptakan. Amin. Terima kasih Bapa. Sucikan mataku, mulutku, hatiku, dan pikiranku. Untuk pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Aku mau setia dan taat, melakukan semua perintah firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kami. Ampun Bapa. Layakkan sebentar pagi yang indah ini untuk baca firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi ini tanggal 6 September 2023. Sebelum kita beraktivitas apapun, mari kita datang kepada Yesus. Bergaul karib dengan Tuhan. Membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Karena hati kita melekat dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita. Kehidupan kita sangat bahagia. Sungguh, saya sangat bahagia bersama keluarga, bersama Bapak Ibu. Karena ada penyertaan Tuhan. Biar hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan kita melakukan firman Tuhan. Karena dahsyat Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti tanpa Yesus kita tidak bisa main gitar, saya tidak bisa menyanyi, tidak bisa baca firman Tuhan.
tidak bisa menjelaskan firman Tuhan, ya, tidak bisa pelayanan, tidak bisa apapun, nothing kita ini, ya. Tapi karena luar biasanya Tuhan Yesus yang cinta kita, sehingga kita senantiasa menikmati kebesaran, kemuliaan, kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dan kita senantiasa memuji akan nama Tuhan dan bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Luar biasa. Yesus berfirman pada pagi hari ini bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Oh, ini tertulis dalam firman Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan, biar hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi dan tidak terbatas. Kuasa Tuhan dahsyat dan ajaib. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama Tuhan, kehidupan kita akan menikmati kebesaran Tuhan yang dahsyat. Oh, luar biasa Yesus. Amin. Saya mau baca firman Tuhan. Mari di pagi yang indah ini, Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Oh, dahsyat saudara. Perantaran rohnya kita minta sama Tuhan hari ini dan seterusnya, biar Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita, akan menghantar setiap langkah kita. Ini penting. Perantaran rohnya, Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Allah, Roh Bapa senantiasa akan menyertai kita. Ayat kedua, Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ayat yang ke-6, aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Wow, dahsyat saudara. Inilah bukti nyata. Kekuasaan Tuhan, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Rencana Tuhan tidak pernah gagal saudara. Ya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 2. Saya mau baca Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Karena Tuhan kita maha besar, maha dahsyat, maha mulia, maha kudus, maha agung, maha sempurna, maha segala. Bayangkan saudara. Firman Tuhan berkata kepada hambanya Yeskiel, supaya berfirman kepada tulang-tulang, maka tulang itu akan diberikan nafas dan hidup kembali. Kalau bukan Tuhan siapa saudara? Dahsyatnya Tuhan itu. Berarti mari kita semua, kita mau hidup sungguh sama Tuhan, supaya senantiasa kita akan menikmati kebesaran Tuhan yang dahsyat. Tulang-tulang bisa dibangkitkan. Menurut pandangan saya, saudara, benda-benda mati menurut ukuran manusia sebetulnya benda hidup di hadapan Tuhan. Buktinya tulang-tulang ini kalau di hadapan kita mati, tidak bisa kita perintah. Tulang-tulang hidup, tidak bisa kita. Kita tidak punya power. Tetapi kalau Tuhan yang berfirman, tulang itu mendengar kalau suara Tuhan. Baik, berikutnya lihat tadi. Ayat ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Oh, lihat sesudah. Tulang-tulang mendengar firman Tuhan, langsung bergabung. Ayat 8. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakan kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang terbunyi, supaya mereka hidup kembali. Ayat ke-10. Lalu ku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejaknya kakinya suatu tentara yang sangat besar. Oh, dahsyat. Ternyata dari awalnya tulang-tulang yang berserakan, karena perintah otoritas yang maha kuasa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bergabung tulang itu hidup dan bertumbuh dengan daging, urat, dan seterusnya. Ternyata
Tuhan berikan nafas dan hidup. Inilah dahsyatnya Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Maka kita bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus kalau dijengkol dan menjadi hamba Tuhan, melayan pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan. Karena kita punya Bapa kita yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Saya mau baca ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sudah mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oh, coba tulang-tulang yang tadi tulang benda mati bisa hidup dan ngomong, saudara. Ngomongnya apa? Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang mereka sendiri, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Coba saudara, dia ngomong, tulang kami kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Benar, kalau sudah mati sudah hilang, sudah selesai. Tapi karena janji Tuhan yang maha kuasa sama segala-galanya, orang mati bisa bangkit. So, ini bukti nyata kebesaran Tuhan yang dahsyat. Ayat 12. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ayat 14 yang terakhir. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yeskel pasal 37 ayat 1-14. Ingat saudara, Yeskel pasal 37 bicara tulang-tulang mati, tulang-tulang kering menjadi hidup kembali oleh karena kebesaran Tuhan. Takut kita kepada Tuhan, dan makin hari kita mencinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan itu sanggup berkuasa melakukan segala perkara, karena Dia ajaib. Dia dahsyat, saudara. Kubur-kubur bisa bangkit, saudara. Ya, semua karena kuasa Tuhan. Ini tertulis pula, saudara, di Matius 27 ayat 52. Saya mau baca Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Itulah kuasa Tuhan. Maka pentingnya di sini jelas firman Tuhan, kubur, ya. Orang meninggal harus dikubur, bukan dibakar. Ini jelas firman Tuhan loh. Dari perjanjian lama semua Adam dan Hawa, Ibrahim yang baik-baik dikubur. Maka kalau ada pertanyaan kepada saya hamba Tuhan, kalau anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan Yesus taat kepada firman, tanya mau dibakar, saya tidak setuju, tidak sependapat dibakar. Karena tidak ada ayatnya. Tunjukkan ayat kepada saya. Orang kalau mati boleh dibakar, kecuali orang tidak benar. Raja Saul dibakar, saudara. Ya, kalau kita baca di 2 Samuel, dibakar, saudara. Ya, karena apa? Hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, mari sesuai firman Tuhan dikubur, ya. Karena Yesus sendiri bukan dibakar, Yesus sendiri dikubur. Dan kata janji Tuhan, kubur-kubur akan bangkit. Dan mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Sehingga demikian hidup kita berkenan kepada Tuhan. Coba saudara, ya, bicara Saul dibakar itu tertulis dalam 1 Samuel pasal 31, saudara. Pasal 31 ayat yang ke-12 ini dibakar, saudara. Lihat ini. 1 Samuel 31:12. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-semalaman, lalu mengambil mayat Saul. Nah, mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Shean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat itu di sana. Nah, ini saudara, karena Saul hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, dibakar. Tapi bagi kita anak Tuhan, dikubur nanti karena janji Tuhan, dikubur bangkit. Ini firman Tuhan dari Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kalau ada teman-teman anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus, kalau mau dibakar, sarankan kepada dia, ini firman Tuhan, ya. Mari sebaiknya dikubur. Jangan ikutin cara-cara manusia. Ya, lebih gampang dibakar, salah ikuti firman, ikuti manusia. Tapi bagi kita, mari ikuti firman Tuhan. Kita mau taat, karena kita janji mau taat, kan. Kalau taat kepada firman Tuhan, takut akan Tuhan, hidup kita diberkati. Dan janji Tuhan, kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita masuk di dalam janji Tuhan, surga buat selamat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Allah maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala
Tuhan Yesus, Tuhanku yang maha kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus maha kuasa, Tuhan Yesus mas segala-galanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya Yesus Tuhanku, juru selamatku, Engkaulah Rajaku, Bapakku di atas segala-galanya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari ikuti firman Tuhan. Kita mau taat, karena orang yang taat kepada firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 2:17, dunia kenanya. Tapi orang melakukan kehendak Allah, berarti taat kepada firman Tuhan, akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.